Oke sip, terima kasih. Kenalin diri dulu dong. Halo semuanya, saya Fajar Ramadan, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, angkatan 2023 dan sekarang semester 7. Oke sip, terima kasih Fajar ya. Hari ini saya wawancari Fajar karena katanya lagi ikut magang ya? Betul dan saya. Oh, magang apa tuh? Magang di PT Jetras Consulting Indonesia Oh. sebagai interpreter translator. Oke, dari kapan sampai kapan? Dari Februari sampai Juli. Dan saya. Oh, berarti udah selesai ya? Sudah selesai. Oke, berarti Februari sampai Juli itu 6 bulan ya, 6 bulan dan udah selesai. Gimana tuh kesannya secara keseluruhan? Secara keseluruhan, saya dapat banyak pengalaman sekali ya, Sensei, terutama dari lingkungan perusahaan Jepangnya sendiri, karena perusahaan Jepang ya, jadi budaya Jepangnya masih kental dan dari sana tuh banyak banget senpai yang mentornya itu suportif banget. Terus selain itu saya punya banyak teman dan koneksi yang terbentuk. Nah, kalau misalnya dari luar perkantorannya sendiri, emang sih saya awalnya emang biasanya naik motor ya saya. Tapi karena awal bulan masuk magang ini, karena dari Bekasi sampai ke Sudirman tuh hampir 1 jam lebih ya, jadinya saya kayak kewalahan. Tapi oleh karena itu saya mutusin buat naik komuter lain, dan memang awalnya kayak belum terbiasa ya Sensei, karena harus ngejar jadwal pemberangkatan. Tapi lama-kelamaan saya malah enjoy sendiri Sensei, dan somehow prefer kalau naik komuter aja sih daripada yang jadi bisa ngerasain kayak karyawan-karyawan yang lain. Betul gitu, Sensei, dempet-dempetan Sudirman gitu ya. Iya. Oke. Terus tadi mungkin udah disebutin ya kendalanya sedikit. Ada lagi nggak kendala yang lain? Kalau kendala yang lain, yang pastinya di dalam perkantoran adalah bahasa Jepang saya sendiri Sensei, karena ya meskipun saya sudah N3 tapi somehow yang dibutuhkan di sana tuh lebih ke communication di bidang kaiwannya sendiri ya Sensei. Karena buat saya sendiri, saya paham konteks sama yang lawan bicara sampaikan kepada saya, tapi saya buat membalas balik lawan bicara tuh masih butuh waktu buat ngobrolnya Sensei. Oke. Jadi itu kendalanya kendala bahasa ya. Iya Sensei. Terus selain tadi kan penerjemahan ya, apalagi yang dipelajari selama 6 bulan magang? Selain penerjemahan, saya diajarkan oleh para senpai tachi ini seperti cara translate. Kalau translate di perusahaan, website atau dokumen tuh ada beberapa stylenya sendiri Sensei. Ada yang seperti pakai bentuk deharu atau bentuk desmas atau pakai kenjogo sonkeigo Sensei. Nah, selain itu kalau di interpreter juga diajarkan bagaimana dan kapan boleh nge-interpret usernya sendiri Sensei, kayak timingnya ya. Iya, dan juga cara interpret sesuai apa ya, preference kitanya sendiri. Ada yang preference kayak langsung interpret pas si usernya udah selesai berbicara. Ada juga interpreter yang ngetsuyaku pas di saat yang bersamaan user bicara Sensei. Iya. Simultaneous sama konsekutif ya. Oke. Terima kasih. Ini kan kalau Jetras itu kesannya magangnya tuh perlu bahasa Jepang yang levelnya tuh tinggi nih. Ya kan ya. Waktu itu Fajar daftarnya dalam kondisi JLPT-nya kayak gimana nih? Jujur saya waktu daftar, kan daftarnya pas Desember ya Sensei, karena kebetulan saya masih JLPT N4, tapi requirement-nya itu N3 atau N2 ya Sensei. Tapi karena saya waktu ikut Zoom buat pengenalan Jetras ya Sensei, saya coba aja buat daftar dan ternyata benar keterima. Dan melewati 6 bulan dan masih hidup ya. Masih hidup, alhamdulillah. Jadi fine aja ya sebenarnya ya. Fine aja sih. Dan sekarang JLPT-nya udah lulus N3 ya. N3 ya. Berarti bisa dibilang adalah andilnya ya magang ini di peningkatan bahasa Jepangnya. Peningkatan bahasa Jepang. Ya. Oke. Tadi kan udah dengerin kendalanya tuh. Kalau sukanya apa? Yang sukanya selama saya mengikuti program magang di JTCI ini, yaitu pastinya
teman sama koneksi baru karena di sana tuh saya mendapatkan insight baik daripada mentor sama teman-teman intern sendiri Sensei, karena teman intern dari saya tuh ada yang dari BINUS satu orang dan duanya lagi dari UI Sensei. Oh, jadi bisa dapat networking nih. Betul gitu Sensei. Ya. Oke. Dan juga teman-teman intern saya ini saling sharing bagaimana mereka belajar bahasa Jepang dari awal sampai bisa mahir gitu Sensei. Sekarang dapat banyak masukan ya. Betul Sensei. Oke. Terus tadi kan kesannya tuh susah banget ya, interpreting, translating. Itu lingkungan sekitarnya gimana sih? Lingkungan sekitarnya sangat suportif banget Sensei. Jadi kalau misalnya ada hal yang kita bingungkan gitu atau bagaimana gitu, jadi tinggal tanya kepada senpai, tapi kita juga harus tahu kondisinya apakah senpainya emang lagi available atau enggaknya juga. Konfirmasi gitu. Betul Sensei. Jadi di situ juga belajar lihat situasi gitu. Betul, ya. Banyak banget yang dipelajarin ya. Biar tidak KY Sensei. KY. Kuki kayak Omena ya. Oke. Sip. Nah, ini nih terakhir nih, kan mungkin banyak temennya atau adik kelasnya yang ngerasa nggak pede gitu. JT tuh gue masih N5, N4 gitu ya. Kira-kira pesannya apa tuh yang bisa Fajar sampaikan dari Fajar yang sudah melewati 6 bulan ini? Gitu. Nah, pesan saya buat minasan yang lagi belajar bahasa Jepang, memang sih belajar bahasa Jepang tuh susah-susah gampang ya. Tapi karena kalau misalnya minasan belajarnya sambil diaplikasiin langsung, udah belajar bahasa nih kosakatanya, tapi langsung aplikasiin, itu bakalan nerap di otak minasan. Terus kalau misalnya minasan ada kendala dari kanji atau misal yang kanggo atau tanggo gitu, minasan nulis kanjinya aja sama cara bacanya, nanti minasan bakal hafal juga sendiri kok. Dan terus jangan pernah menyerah belajar bahasa Jepang minasannya, karena kita prodi bahasa kebudayaan Jepang, jadi pasti suatu saat nanti kita bakalan bekerja di perusahaan Jepang atau yang berkaitan dengan bahasa Jepang. Ya, jadi kalau belajar ada tujuannya yang jelas, itu lebih semangat ya. Lebih menyerap ke diri kita gitu ya. Sip. Oke, sip Fajar. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini ya. Bye-bye. Bye-bye. Oke.